Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan mengenai fotosintesis. Adapun anggota kelompoknya yaitu Rifa Nurapipa, Rizka Nurwati, Satrio Akbar, dan Tasa Nurani. Adapun tujuan praktikumnya yaitu untuk menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Langkah kerja. Langkah pertama, siapkan kertas aluminium foil dan kertas mika dengan 4 warna yang berbeda, merah, kuning, hijau, dan biru. Selanjutnya, tutup sebagian daun singkong menggunakan kertas aluminium foil dan mika dengan bantuan staples pada masing-masing daun. Kemudian diamkan selama beberapa jam di bawah sinar matahari. Setelah didiamkan beberapa jam, cabut daun singkong dari pohonnya, kemudian lepas penutup kertas pada masing-masing daun. Selanjutnya siapkan air dalam panci lalu rebus masing-masing daun singkong hingga matang dengan api yang sedang. Kemudian siapkan alkohol 70% sebanyak 1 botol kecil yang dituang ke mangkok. Setelah matang, daun singkong kemudian dimasukkan ke dalam alkohol. Selanjutnya daun singkong yang direndam di alkohol dipanaskan secara tidak langsung. Setelah dipanaskan, cuci bersih daun singkong agar bekas alkohol hilang. Selanjutnya keringkan daun dengan tisu, kemudian bentangkan daun di atas piring. Lakukan kembali langkah kerja ke-7 sampai ke-10 untuk daun singkong yang lainnya. Setelah ditiriskan, lakukan uji iodin pada masing-masing daun singkong dengan ditetesi betadin ke seluruh permukaan daun. Lalu amati perubahan warna pada bagian daun yang ditutupi kertas aluminium foil dan mika maupun pada bagian daun yang tidak ditutupi. Berikut merupakan hasil uji iodin pada masing-masing daun singkong. Untuk langkah kerja pada tanaman daun pepaya sama dengan daun singkong. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan terhadap daun singkong atau Maniote esculenta pada jenis kertas aluminium foil ketika diujikan iodin, daun yang ditutup berwarna hijau kekuningan, sedangkan pada daun yang tidak ditutup berwarna hijau tua kehitaman. Nah, untuk mika merah, mika biru, mika kuning, dan mika hijau, daun yang ditutup berwarna hijau pucat, sedangkan pada daun yang tidak ditutup berwarna hijau tua kehitaman. Hal ini menyatakan bahwa daun yang ditutup tidak terdapat amilum, sedangkan pada daun yang tidak ditutup terdapat amilum. Sedangkan pada uji pengamatan terhadap daun pepaya atau karika pepaya pada jenis kertas aluminium foil, ketika diujikan iodin, daun yang ditutup berwarna hijau pucat dan daun yang tidak ditutup berwarna hijau kehitaman. Sedangkan mika merah, mika biru, mika hijau dan kuning ketika daun yang ditutup berwarna hijau kekuningan, sedangkan pada daun yang tidak ditutup berwarna hijau kehitaman. Hal ini menyatakan bahwa daun yang ditutup tidak terdapat amilum, sedangkan daun yang tidak ditutup terdapat amilum. Pembahasan. Masuk ke pembahasan. Pada tabel hasil pengamatan tanaman daun singkong dan tanaman daun pepaya, untuk daun yang ditutup aluminium foil dan plastik mika berwarna tidak menimbulkan warna kehitaman yang menandakan tidak adanya kandungan amilum di dalam daun. Sedangkan pada daun yang tidak ditutup itu berwarna hijau tua kehitaman yang menandakan adanya kandungan amilum. Hal tersebut dilakukan dengan mendeteksi amilum atau pati dengan larutan betadin, di mana yang dinyatakan positif amilum akan berubah warna menjadi ungu atau kehitaman,
Selaras dengan pendapat Ardista pada tahun 2009 di halaman 51 mengenai uji iodium bahwa amilum atau pati dengan iodium menghasilkan warna biru atau ungu kehitaman, dekstran menghasilkan warna merah anggur, glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis bereaksi dengan iodium membentuk warna merah coklat. Kemudian, ada dan tidaknya amilum ini terjadi karena pengaruh proses fotosintesis yang terjadi. Karena yang kita ketahui bersama bahwa amilum atau pati ini merupakan produk hasil fotosintesis pada tumbuhan. Selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa pati merupakan cadangan energi utama pada tanaman dan dapat ditemukan dalam biji-bijian, akar, umbi, batang, daun, dan buah-buahan. Kemudian laju fotosintesis ini dipengaruhi oleh cahaya yang masuk. Ketika cahaya yang masuk banyak, maka laju fotosintesis akan tinggi. Namun sebaliknya, jika cahaya terhalang oleh sesuatu, maka laju fotosintesis akan rendah. Seperti pada percobaan yang dilakukan menghalangi daun dengan aluminium foil dan beberapa macam plastik mika yang berbeda warna sebagai penghalang cahaya matahari. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Sni Haryanti pada tahun 2010, halaman 43 mengenai penghalangan cahaya matahari oleh para-para atau naungan akan mengurangi laju fotosintesis. Radiasi sinar matahari dapat memberikan efek tertentu pada tumbuhan bila cahaya tersebut diabsorpsi. Kesimpulan, fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari air dan karbon dioksida melalui peran cahaya matahari. Dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan produk berupa glukosa. Oleh karena itu, peranan cahaya dalam fotosintesis ini sangat penting. Selain itu, penggunaan aluminium foil dan berbagai warna plastik mika bertujuan untuk melihat perbedaan gelombang cahaya yang menunjukkan hasil bahwa pada daun yang ditutupi plastik mika ternyata tidak terjadi fotosintesis, sedangkan daun yang tidak ditutupi apa-apa mengalami fotosintesis dengan menghasilkan amilum. Daftar pustaka.